pada Ibu Evi Natalis, dipersilakan. Harapan saya ini ya, pembelajaran mendalam ini atau program ini bisa benar-benar kita laksanakan dan bisa mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan saat ini. Jadi growth mindset itu artinya pola pikir bertumbuh. Kita singkat jadi PPB, pola pikir bertumbuh. Kalau fixed mindset itu adalah pola pikir tetap. Kita singkat jadi PPT. Apa sih bedanya pola pikir tetap sama pola pikir bertumbuh? Di situ kan ada challenge. Challenge itu artinya tantangan. Bagaimana sih pola pikir tetap memandang tantangan? Kalau orang berpola pikir tetap, orang itu melihat tantangan dia cenderung menghindar. Tapi kalau orang memiliki pola pikir bertumbuh atau PPT, dia cenderung menerima. Ada tantangan, si PPT menghindar, si PPB menerima. Ya. Kemudian ada obstacle. Kalau ada obstacle, apa artinya obstacle? Rintangan. Rintangan, si PPT itu menyerah. Si PPT menyerah, si PBB bertahan. Lalu ada effort. Effort itu artinya usaha. Kalau dengan usaha, si PPT itu memandangnya sebagai suatu hal yang mubazir, sia-sia. Apa yang bisa dikatakan? Kalau PPB itu melihatnya sebagai peluang. Kemudian jika ada kritik, kritik itu si PPT melihatnya sebagai serangan, tapi si PBB memandangnya sebagai sebuah informasi. Jadi dia open-minded. Ya. Nah, kalau melihat kesuksesan orang lain, si PPT melihatnya sebagai ancaman, tapi si PBB melihatnya sebagai inspirasi. Gitu. Ibu, yang dominan dalam PPT itu adalah kekhawatiran, suara-suara kekhawatiran. Kemudian yang PPB ini muncul suara-suara optimisme. Terus memberi pemahaman kepada mereka bahwa pola pikir bertumbuh itu harus mereka kuasai. Gitu. Nah ini ya, ini prosedurnya. Kalau kita mau menerapkan PPB ke murid-murid kita, saat melihat ada murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Kita dorong. Kalau ada kesulitan kita dorong. Kemudian pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri pujian proses. Jadi kita puji itu bukan nilainya, tapi usahanya. Walaupun dia lebih jelek, akhirnya kita puji juga. Tetap kita beri kalimat-kalimat untuk menguatkan dia, ya. Bahwa dia sudah berusaha, kamu bagus, kamu sudah berusaha tadi. Itu pujian proses. Ini lalu jelaskan kepada murid tentang PPT dan PPB dan perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Jadi salah itu manusiawi, salah itu tidak apa-apa, ya. Kita mengasah keterampilan memiliki pola pikir bertumbuh. Saya lagi males misalnya gitu, udah down gitu ya, udah pola pikir tetap lagi, ada godaan, nanti aja masuk udah biar nanti aja gitu, godaan dari ini nanti gitu ya, nanti aja gitu. Terus tiba-tiba ngeliat si Bobby misalnya semangat, belum bel misalnya, belum bel udah bawa buku, jalan lari lagi ya,
Dia maksudnya sebelum pas bel udah di kelas, jadi saya ikut semangat gitu. Jadi memang kita butuh orang-orang di sekeliling kita yang memberikan support system, bukan orang-orang yang malah membuat kita menjadi kembali jatuh pada pola pikir tetap seperti ini. Kita refleksi sedikit ya Bapak. Wah, saja. Ya bagus. Jadi PPD dan pola pikir tetap. Ada 3 prinsip. Yang pertama berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga mengembirakan. Oh iya, setelah mereka selesai tamat dari sekolah, mereka ingat dulu saya pernah ada marketplace. Ya, kita mengenal di hati beliau. Waktu itu saya dapat untungnya sekian misalnya. Saya rugi sekian, jadi sesuatu yang sifatnya kenang-kenangan yang ada di dalam hati, benar ya, ada di hati. Yang pertama, memahami, kasihkan, berefleksikan tentang kebaikan sekali. Kalau 9 itu 1, 16 itu 1, maka 44 bisa 84? Apa? Betul. Saya dari makanan. Tebaknya apa? Waktunya tadi berapa? Waktunya tadi bumi itu bulan. Nah sekarang ini kita dengan merencanakan dulu. Ada apa di dalam perencanaan? Diidentifikasi itu isinya apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi kesiapan murid. Kalau kita masuk kelas, itu kita bisa mengkondisikan anak-anak ini siap belajar apa tidak. Nah itu termasuk identifikasi. Kemudian memahami karakteristik mata pelajaran. Mapel itu kan terdiri dari konsep, kemudian penerapan. Kan ada materi-materi yang sangat besar sehingga susah untuk direlkan ya, dikonkretkan ya. Kemudian ada yang aplikatif, kemudian ada yang project. Kita sesuaikan dengan materi. Pengalaman belajar. Ini merancang belajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengapresiasi dan merefleksi. Yang terakhir ada penilaian. Oleh murid. Nah ini manfaatnya untuk umat baliknya itu untuk guru. Itu. Jadi tidak harus di awal, tidak harus di akhir, tidak di tengah. Bisa saja formatif itu di akhir. Ya, itu. Nanti contohnya ada contoh yang as yang mana, all yang mana, not yang mana. Jadi biar tahu beda. Ini berupa pertanyaan-pertanyaan biasanya. Seperti apa yang disampaikan Mbak Mahalani tadi benar waktu diskusi. Nah itu proses. Kemudian ada rubriknya. Nah setelah itu ada refleksi, begitu. Apakah sudah berjalan efektif atau belum? Itu penilaian for learning dan asli. Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya itu untuk kepentingan murid, ini namanya as learning. Kalau tujuannya untuk guru sebagai umat balik untuk memperbaiki pembelajarannya, itu masuk for learning. Tapi kalau untuk mencapai tercapaian tujuan belajar saat itu namanya off. Gitu. Contoh A, saya buka FPP.
pembelajaran. Saya ingatkan kembali, apa tuh rencana pembelajaran itu? Tugas guru itu apa? Tugas guru itu apa? Tugas guru apa? Mengamalkan, merencanakan, terus melaksanakan, evaluasi. Itu tugas kita cuma itu sebenarnya. Hanya ganti menteri, ganti kebijakan, ganti lagi kurikulum sebenarnya. Misalnya saya membahas di situ itu judulnya adalah berbuat baik kepada orang tua dan guru. Saya belum membahas yang lain. Teman-teman yang dulu kadang-kadang udah males lah kalau kita berapa tahun. Nah, kadang-kadang tapi lihat lagi kemarin, oh iya, oh berarti ini namanya pola pikir tetap, ini pola pikir itu, oh semakin semangat, oh iya, ya. Nah, kecil lebih semangat, ya itu jadi memacu kita untuk maju. Solusinya itu seperti apa gitu? Siapa tahu punya pengalaman gitu. Mengingatkan dia dengan kata-kata Pak Teguh saat Pak Teguh memberikan materi di dalam kelas. Jadi dia mengenang, tapi ya kembali lagi tergantung kepada anaknya masing-masing ya. Ada yang PPT, ada yang PPB tadi, ada yang dia males-malesan, ada yang dia bersemangat. Kita kembali lagi strategi pembelajaran yang dirancang oleh guru. Jadi masuk ke pengalaman belajar itu ada mengaplikasi. Jadi memang lebih enak lewat praktek seperti itu. Itu akan lebih kena lagi kalau kita kaitkan dengan kehidupan nyata anak, kontekstual sekali. Jadi lebih kenanya itu dalam, wah aku pernah mengalami ini, hingga saya kaitkan materi yang Bapak sampaikan itu ke pembelajaran yang Bapak, materi yang Bapak sampaikan itu lebih dalam, lebih kuat di otak itu, lebih kuat gitu. Tertanam di otak itu lebih kuat. Misalnya matematika ya Pak ya. Matematika itu saya ngajari 3 tambah 5, 3 tambah negatif 2 itu cepet hilang. Tapi kalau saya sampaikan soal kehidupan sehari-hari, saya kasih tayangan gambar, kemudian ini bagaimana